balik lagi di channel Ikben Maja. bareng sama aku dan juga Marsha. Kita nggak cuma ngebahas tentang horor, karena kita bakal ngebahas yang fun-fun aja tentang Dunia aku dan juga bahas fisik. aku. Yaudah deh, jangan lupa di like Hah? dan subscribe. Bye. Oke guys, anggap aja aku lagi ngevlog dan lagi ngatur kameranya sendiri karena aku nggak bawa kamera, jadi pakai handphone. So, hai semuanya, balik lagi sama aku Frisly Erlin di Ikben Maja. Mungkin ini kan konsepnya beda karena bisa aku ada Made yang nemenin, ada Acong, tapi kali ini nggak ada. So, karena banyak banget request yang masuk, Kak gimana selama di sana? By the way, aku haus jadi aku minum. Kak, selama di sabar. Ternyata nggak gampang ya ngatur kamera. Oke. Udah. Biar Marsha tetap kelihatan di sebelah sini. Oke. Kak, gimana selama liburan di Turki? Ini di luar dari kakak beradik podcast The Lost World ya guys. Jadi aku akan bercerita pas aku liburan berdua sama Kak Alifa. Gak berdua karena di sana ada Kak Caca, Kak Jeff, dan juga ada Kak Anggit yang nemenin. Mereka juga ada holiday dan kita juga ada konten bareng. Jadi selama di sana tuh aku udah bener-bener prepare banget dan udah ready banget buat nge-vlog. Semuanya sudah aku siapkan. Tapi ternyata mungkin karena beda negara juga lumayan susah untuk upload Google Drive. Jadi Google Drive-nya itu kayak aku lupa nge-unlock. Aku nggak ngerti sih, kayak perlu di-unlock nggak dari email bla bla bla. Pokoknya ada verification access dari si Google Drive Ikben Maja yang harusnya aku tuh upload semua file di sana, tapi gagal terus. Bukan karena sinyalnya ya guys, karena selama perjalanan kemarin aku ditemenin sama pinjam wifi. Jadi pinjam wifi ini adalah portable pocket wifi yang bener-bener oke banget menurut aku. Sebelahnya tendanya ada butterfly-nya, aku suka banget sama butterfly. Jadi pinjam wifi ini adalah wifi atau jaringan internet yang disewakan untuk kita yang lagi mau pergi jauh holiday ke luar negeri, yang daripada kita repot-repot nyalain data roaming, terus juga mahal banget kalau misalnya pakai pulsa sendiri gitu roaming ke luar negeri. Portable pocket wifi dari pinjam wifi menurut aku oke banget karena kegunaannya itu ini sinyalnya nggak lemot sama sekali. Dua, bisa dipakai up to 3 user, dimana kayak aku bawa tuh 2 handphone, Kak Alifa 2 handphone. Di sana ada Kak Caca, Kak Andit, juga Kak Jeffrey. Jadi kita kalau misalnya mulai nggak stabil internetnya udah pasti diselamatkan oleh pinjam wifi. Itu total dari awal aku berangkat nyampe di sana sampai aku balik tuh aman banget pakai si pinjam wifi ini. Dan dia itu menyediakan berbagai macam kuota internet yang kalian bisa pilih dengan sangat amat mudah. Yang ketiga, mudah, gampang dibawa kemana-mana karena ini paket wifi yang baterainya itu tahan lama banget. Jadi nggak perlu repot-repot kalian charge kemana-mana bawa colokan power bank gitu, nggak perlu guys, karena ini tahan banget seharian. Aku ya ini connect sama beberapa device handphone tapi aman banget. Terus juga di sana kan kayak connect sama laptop buat cari-cari apapun, Netflix dan lain-lain, semuanya itu aman banget pakai ini. Jadi aku merasa tidak terbebani sama sekali, nggak perlu repot cari sinyal gitu, repot-repot gitu, aman semuanya. Dari mulai aku traveling di Turki, Istanbul, ke Kapadokia bareng sama Kak Caca sama Kak Alifa, sampai balik lagi ke Istanbul, sampai kemarin aku syuting sama tim Kakak Break Podcast di Istanbul dan juga di Serbia. Semuanya aman berkat pinjam wifi. Love banget, ini yang nemenin aku selain Marsha. Oke, kita lanjut ke topik setelah ini yang banyak banget kalian tanyain, gimana sama aku traveling di sana. Kayaknya udah hampir 4 tahun kali ya. Apa? No. 3. Sudah 3 tahun lamanya aku nggak pernah traveling lagi. Terakhir itu aku ke Jepang. Ada syuting juga ke sana dan liburan juga di Jepang terakhir. Pastinya bareng sama Marsha juga ditemenin karena aku nggak mungkin bisa kalau nggak ada kamu. Jadi selalu ada Marsha. Marsha juga pasti nggak bisa kalau nggak ada aku. 3 tahun yang lalu tuh semuanya baik-baik aja, berjalan dengan normal, dan kayaknya emang udah terbiasa kalau di luar negeri atau kayak mau kemana-mana tuh perlu banget bawa masker. Tapi bedanya kalau sekarang karena di keadaan COVID, jadi kita harus mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku di negara kita maupun di negara luar sana gitu.
Nah, sama traveling itu aku seneng banget karena pastinya excited. Dan ini negara pertama kalinya aku datang ke Turki, Istanbul. It's my first time datang ke sana, having holiday sama short holiday kali ya sama Kak Khalifah. Selama di sana tuh bener-bener happy banget karena itu tuh negara yang diincar sama Kak Khalifah. Tapi aku jujur aku tidak terlalu tahu tentang Istanbul dan Turki, jadi aku nggak tahu apa-apa datang ke sana kayak oh ya udah. Tapi bedanya adalah kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta aku tuh manja banget, kemana-mana harus diurusin sama Khalifah, dan apapun itu aku harus melihat kayak Khalifah kayak gimana cara, misalnya kita naik angkutan umum gitu-gitu kayak harus memperhatikan banget. Kalau di sana tuh aku berasa jagoan kayak udah aku aja, Khalifah tinggal ikutin aku gitu, aku tinggal nyari sesuai dengan Google Maps yang tertera di sana dan lain-lain. Terus juga di sana Marsha juga ya dibilang comfy juga, kayaknya nyaman juga karena hantunya nggak yang kayak serem gitu, nggak kayak jahat gitu. Welcome juga, mungkin aku nggak tahu sih bahasa yang disebutin sama dia tuh dia welcome atau enggak, tapi kelihatannya mukanya tidak terlalu jahat, jadi fine aja buat aku dan Marsha. Apalagi Marsha ketemu sama hantu anak kecil laki-laki ganteng banget, namanya itu Almuf. Marsha kayaknya genit sama dia, tau Marsha bawa, terus Marsha kayak bilangnya no Fishy, kasihan soalnya karena dia itu tinggalnya di bawah gorong-gorong, kalau kita lewat dia melihat kita dari bawah. Kayak menurut aku ya terus kenapa harus kamu bawa gitu, tapi kayaknya emang dia suka, karena dia suka aja nih makanya dibawa. Itu yang pertama. Nah itu tuh ada di penginapan kita yang pertama loh, Khalifah inget gak? Yang apartemen yang kita kayak aku kemana-mana mau yang Khalifah nggak boleh ditinggal sampai ke toilet, aku mau sorry tapi aku mau pipis gitu, aku harus ditemenin sama Khalifah. Kayak enggak, aku nggak mau tahu, kamu tetap harus masuk. Karena gini, ketika kita anak indigo datang ke luar negeri dan melihat mereka tuh kayak oh bisa ngeliat gue nih gitu. Tapi nanti aku juga bakal masukin beberapa klip yang aku nggak jelas itu ngevlognya, aku lupa kalau aku perlu ngevlog karena saking dinginnya di sana tuh. Kita sampai ke minus 2 tuh pas kita lagi di Kapadokia, itu feels like-nya -5 dimana bibirku tuh pada ungu, sampai aku bikinin video juga kok itu bibirku ungu di Kapadokia ya, karena kita tuh kan sombong. Aku sama Khalifah tuh walaupun dingin kita tetap gak mau pakai baju tebal, jadi kayak ya udah gitu, ya udah, dan akhirnya ya udah kedinginan gitu. Selama di sana aku seneng banget, happy banget karena kita jalan-jalan nyoba makanan yang kurang masuk. Karena aku tuh anaknya aku makan sayuran guys, ini FYI ya, for your information. Aku tuh anaknya aku makan sayuran, tapi aku memilih beberapa sayuran. Contohnya kayak tomat tuh aku nggak makan, terus apa lagi, jamur aku nggak makan. Sedangkan di sana itu terkenal sama tomato, semua masakannya itu tomato, jadi kalian nggak akan bisa nemuin chili sauce. Jadi ini mungkin kalau teman-teman kalian mau datang ke Turki, kalian wajib banget bawa kayak chili powder terserah, terus penyedap rasa, dan juga wajib banget bawa saus cabai, wajib banget orang Indonesia, karena aku nggak suka pedes tapi aku memerlukan bumbu-bumbu pedes itu guys gitu. Nah selama di sana tuh beberapa hari Marsha cuma ketemu sama aku di pagi hari dan malam hari karena dia sibuk jalan-jalan dan bertemu dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya I know, mungkin Marsha juga sama kayak kita manusia butuh teman juga, tapi so far Marsha happy, dan temen dia itu kayak itu 1 dari 9 lainnya, tapi yang lainnya kayak nggak dibawa gitu sih. Marsha juga bilang kalau dia tidak mau sembarangan untuk berbicara katanya di sana, karena dia kayak takut yang tiba-tiba nanti kalau aku disuruh untuk masuk Fishy melihat dalam tapi nanti aku tidak bisa keluar seperti apa. Jadi kayak aku yang oke, kamu nggak boleh jauh-jauh dari aku gitu. By the way, day 3 karantin, pulang syuting dari Turki dan juga Serbia. Selama 1 bulan aku di negara orang, aku harus kembali ke negaraku dan menjalani 10 hari karantina. Karena aku nggak tahu aku harus ngapain, jadi ya udah aku kayaknya aja ngobrol sama kalian, berharap kalian mengerti obrolanku. Aku nggak tahu ini bakalan di-cut atau tidak, tapi ya udah ini ya biar kalian tahu Fris lagi menang. Aku minum lagi ya.
Marsha kayaknya mau masuk untuk bercerita. Nggak boleh gitu. Kan Marsha masuk dan keluar, ya udah suka-suka dia. Apa sih? Ya terus kamu ada siapa? Kamu mau dibuka mata batin buat ngeliat yang lain? Yaudah guys, karena ditolak sama Khalifa, jadi kayaknya hari ini nggak masuk dulu Marsha. Nanti aja besok kayak besok. Kamu besok siapin diri ya. Sama list pertanyaan. Besok kita tanya question and answer ke teman-teman di Instagram dan juga Twitter. Kalian mau nanya apa tentang Marsha? Yap, aku pakai lipstick merah karena aku udah bete banget. DM aku tuh banyak banget yang masuk tentang Kak Frisly pakai lipstick dong, pucat banget, gak ada cantik-cantiknya jadi perempuan. Masa aku pakai merah atau kayak aku kelihatan Kak menor banget. Bete. Tapi ya udah namanya juga penilaian orang lain. Cuma aku pakai merah kayak aku juga mau ngeliat kelihatan nggak di kamera. Biar kalian ngeliat kalau aku pakai lipstick guys. Aku nggak pakai soft lens, jadi aku nggak bisa lihat apa-apa kecuali ya pakai kacamata. Tapi walaupun aku nggak pakai kacamata, aku tetap bisa ngeliat hantu. Karena aku terlahir menjadi anak indigo. Jadi besok siapin ya diri ya. Marsha bakal masuk cerita karena kalau ini kan versi dari Frisly. Sama jalan-jalan seru banget nggak Kak? Seru banget. Padahal capek ya. Capek banget. Karena kita tuh jalan bayangin satu hari tuh bisa kayak around 15.000, 14.000. Itu nggak pernah kita jalan di bawah 10.000. Sebenarnya bukan karena tidak ada mobil Kak. Kenapa nggak ada mobil? Justru karena kita menikmati dari satu tempat ke tempat lainnya tuh kayak mau sambil jalan-jalan gitu ngeliat. Dan kalau kalian nanya aku bawa koper berapa, aku tuh bawa koper 4 awalnya. Pada saat Kak Caca pulang, aku titip 1 yang udah berisi oleh-oleh aku dan Khalifa, udah jadi sisa 3. Nah selama 3 koper ini karena Frisly anaknya suka nyemil dan makanan-makanan yang kurang masuk di Frisly, jadi aku harus membeli banyak makanan. So kita nggak beli lagi si koper kecil, tadang, kayak kecil gitu kayak buat cabin, warnanya purple ungu kecil. Aku udah berapa kali ngomong kecil, ya udah kalian hitungin. Terus abis koper itu kita syuting berangkat ke Serbia. Nah di Serbia belanja lagi Khalifa, jadinya nambah lagi 1 koper. Jadi total koper kita itu adalah 6. Kalau dari awal ya 6 koper. Dan kelebihan bagasi banyak banget, puluhan kilo. Aku perlu minum lagi. Sebentar ya guys, tenang, aku bukan covid, keselak. Ini gara-gara Marsha dilarang masuk. Oke. Setelah itu ya udah dong, kayak ya udah gitu. Cuma kalau bedanya di Turki dan Serbia, untuk aku secara pribadi, aku lebih suka kalau ramahnya tuh orang-orang di Serbia, karena mereka juga lebih kayak most of them itu lebih bisa berbicara bahasa Inggris. Lumayan susah ya Beb, kita ke Turki terus mereka jarang ada yang bisa bahasa Inggris, jadi ketika nanya apa jawabnya apa, atau ketika kita nanya apa dia yes aja, ternyata tidak sesuai gitu. Tapi it's okay karena kita dapat pengalaman baru. Makanan juga yang masuk sama kita cuma kayak steak, pasta, beberapa pasta, karena sisanya kayak tomato sausnya, dan kebab Turki. Aku secara pribadi nggak suka, Khalifa juga kurang suka karena terlalu besar porsinya. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih suka sama sayur-sayuran, terus tomat, terus daging yang bener-bener kayak daging domba, sapi besar, kambing gede, ayam gendut, itu cocok. Iya kan? Ayam di Turki kakinya berbulu guys, beneran. Aku nggak bohong, aku kan takut ya sama ayam, tapi pas aku lihat, ih lucu gitu dia jalan, gitu kakinya berbulu, oke udah. Terus kalau kalian suka sama daging-daging yang porsi banyak, kayaknya cocok di Turki. Dan di Turki tuh untuk belanja kita lebih prefer Turki ya. Jadi so-so lah 50-50, kayak Turki, Serbia sama-sama oke. Dingin Serbia tuh dingin banget, selalu minus, dan paling nggak dingin tuh berapa?
derajat. Tapi nggak nusuk. Kalau di Turki tuh kayak anginnya Turki tuh langsung masuk ke dalam hati aku yang terdalam. Tahu sih, langsung kayak mencus gitu, masuk ke hati aku yang paling dalam, langsung kayak beku, freeze. Sampai otakku nggak bisa mikir di Turki. Tapi di Turki tuh seru banget, lebih berasa backpack ya, karena kita mungkin sebelumnya udah jalan-jalan sebelum syuting. Jadi sebelum syuting Kak Brady podcast The Lost World, kita udah jalan-jalan dulu 8 hari. Jadi udah puas-puasin 8 hari ke Kapadokia, naik balon udara. Guys, by the way, di atas di balon udara itu aku naik di ketinggian 700 meter, tinggi banget. Tapi ternyata aku berani, aku seneng banget. Dan di hari kita mau berangkat ke si Kapadokia itu udah snowy sebenarnya, tapi belum turun kayak salju kemarin di Serbia. Tapi ini baru lempengan es ya, di semuanya sampai pada jadi es gitu. Tapi gagal karena panas siangnya ternyata. Terus di sana kita juga seru-seruan kayak camping gitu. Tapi ini non alkohol ya, jadi kayak minuman soda. Menurut kita mungkin kayak Sprite, Coca-Cola, tapi ini versi apple juice dan juga orange juice, tapi ada soda gitu, bareng-bareng. Seru banget deh, pokoknya seru banget. Di atas aku bisa melihat pemandangan batu-batu, aku melihat gua dan aku melihat orang pacaran, banyak banget orang pacaran. Tapi ya udah nggak apa-apa karena aku juga pacaran. Apalagi ya, kalau itu cerita versi Frisley, serem banget untuk Kapadokia karena mungkin dia lebih banyak sejarahnya. Jadi ketika aku pegang satu tempat, ketika aku datang ke tempat oleh-oleh, aku ngelihat sesuatu, aku tuh kayak ketarik yang wush gitu, ketarik ke perjalanan ceritanya atau kejadian-kejadian pernah terjadi di sana. Dan boom, serem. Dan mungkin nanti aku akan ceritakan di Hello Marsha bareng sama Fasya, karena kayaknya agak susah kalau aku cerita sendiri, gak ada yang nemenin kecuali Marsha. Tapi kalian juga gak bisa lihat, atau teman-teman yang peka kalian bisa lihat ini Marsha dari tadi cuma kayak gini, senyum. Nanti aku bakal ceritain secara lengkap ketika aku sudah bersama dengan personilku. Ada Acong, ada Ujen, ada Fasya, ada Evan. Ya, happy banget. Ini kayak short holiday yang punya memories untuk kita ya, dari mulai kita berantem sama orang ya, berantem sama dia enggak, bete-betean sih. Soalnya Khalifa itu jalannya lambat banget, langkahnya kecil. Jadi kalau kayak Jordi bilang aku langkahnya kecil, Khalifa lebih kecil. Biasanya kan langkah visi gini, Khalifa tuh jalan kecil banget. Andin, tapi dia nggak pernah mau pakai jaket tebel. Terus kita makan nyemil, dan aku berat badannya naik kayak sekitar 4-5 kilo. Khalifa juga naik karena kita berasa baju kita ketat. Sedangkan itu pas kita beli udah kayak one size di atas kita ya. Kita makan dikit ya, nggak banyak. Kita makan dikit tapi sering. Kita makan dikit tapi sering dan terlalu happy. Waduh, nanti masuk di komen, kenapakah happy, kenapakah ada apa gitu. Stop untuk mengatur dan mengomentar. Nggak apa-apa sih komentar. Nggak apa-apa komen, tapi harus baik-baik. Ini kalau misalnya nggak baik nanti pukul lagi. Udah 19 menit guys, ini udah 20 menit. Pasti abis ini Baping lumayan susah ngeditnya. Tapi tenang aja Ping, kayaknya ini bisa dibuat no kata edit versi Frisley Herlin. Oke, sampai ketemu besok bareng sama aku dan juga Marsha. Tapi besok cerita tentang Marsha selama di sana dan apa yang dia dapat di sana. Dan aku akan berterima kasih lagi kepada Pinjam Wifi karena sudah meminjamkan portable wifi yang super duper sangat amat membantu selama trip short holiday aku dan selama aku 1 bulan di negara orang. Jadi buat kalian yang bingung kak di luar negeri kita pakai internetnya apa, ribet apa enggak, daripada kalian mahal-mahal harus bayar kayak, karena di sana tuh SIM cardnya kayak mungkin untuk 2-3 hari itu mahal banget ya. Kalau dirupiahin 300, iya 100.000 1 hari, berarti 350 atau kayak 300 ribuan gitu 3 hari. SIM cardnya yang kalian pakai buang lagi, beli lagi yang baru repot. Berkat Pinjam Wifi semuanya aman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena aku lihat so sad. Kayaknya kalian udah pada nggak nungguin lagi konten dari aku dan Marsha ya.
bantu ramein juga karena sebentar lagi hitungan hari series It's Me Marsha akan tayang di YouTube-nya Pink Pictures. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe, pastiin sudah subscribe dan nyalain lonceng di sana. Secepatnya kita akan bertemu lagi bersama dengan personilku dan aku akan menceritakan semuanya yang kalian minta. Jadi aku bakal baca nanti di kolom komentar apa yang perlu aku lakuin selama 8 hari ke depan karantin. Bye, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. C'est le même mec. Bon, les frères. Oh my god. How much? Money. Vanilla. Waffle normal. This one. This one. What's your name, sister? Yes, super Christina. Passa Thank you very much. Yeah? Taste? Taste? Sorry.